Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safafsa Nadifa dari kelas PTI 2021A NIM 047. Di sini saya akan menjelaskan materi web server dan DNS server. Kemudian saya akan melakukan simulasi keduanya. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Fungsi web server. Selain berfungsi sebagai komunikasi penghitung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Yang kedua, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Kemudian, fungsi web server sebagai hardware dan web server sebagai software. Web server sebagai hardware bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar, maupun konten dalam halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Web server sebagai software, selain tempat penyimpanan, fungsi web server adalah sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Nah, berikut ini adalah produk dari web server. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Baik, saya akan mulai simulasinya. Di sini sudah terdapat rangkaian gabungan dari rangkaian simulasi subnetting, routing dinamik, dan juga DHCP. Hal pertama yang kita lakukan yaitu mengecek apakah jaringan sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Pertama kita coba pada PC1, kita pergi ke command prompt, lalu kita ketikkan ping spasi 43.43.43.1. Kita klik enter, kita tunggu sebentar. Nah, jika tampilannya seperti ini, berarti PC1 sudah terhubung ke website. Selanjutnya kita coba pada PC4. Command prompt. Nah, PC4 juga sudah terhubung ke web server. Selanjutnya kita coba pada laptop. Laptop juga sudah terhubung ke web server. Yang terakhir kita coba di smart in spasi 43.43.43. Nah, smartphone juga sudah terhubung. Ya, semua sudah terhubung. Selanjutnya kita akan menyalakan servis HTTP di web server. Kita buka web server. Lalu kita buka servis. Kita klik yang HTTP. Dan di sini file index HTML-nya kita edit. Kita akan ganti menjadi seperti ini. Setelah itu kita buka PC1, kita buka desktop, dan kita buka web. Ini kita akan jalankan URL HTTP. Kita klik book. Di sini sudah muncul seperti apa yang kita
kopikan lagi terasa. Ini tandanya sudah berhasil. Selanjutnya kita coba di sisi 4. Nah, kita jalankan ya. Nah, di sini divisi 4 juga sudah berhasil. Selanjutnya laptop, web browser, kalau kita klik go, laptop juga sudah berhasil. Selanjutnya yang terakhir kita coba di smartphone. Kita buka web browser, kita paste, lalu kita klik go. Smartphone juga berhasil. Dari PC 1, PC 4, laptop dan juga smartphone sudah berhasil terhubung ke website. Domain Name Server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Fungsi dari DNS ini adalah yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, kemudian meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Macam-macam DNS server. Yang pertama ada A-Record, yang kedua AAA Record, yang ketiga MX Record, keempat CNAME Record, kelima NS Record, keenam PTR Record, yang ketujuh CERT Record, kedelapan SRV Record, kesembilan TXT Record, dan yang terakhir ada SOE Record. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi DNS server menggunakan Cisco Packet Tracer. Saya akan mulai melakukan simulasi DNS server. Di sini kita menggunakan layanan yang sama dengan simulasi pada web server. Pertama, kita akan mengecek dulu apakah PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone sudah terhubung ke web server dan juga DNS. Pertama, kita buka PC 1, buka command prompt, lalu kita ketikkan ping ketiga titik. Nah, ini PC 1 sudah berhasil terhubung ke web server. Selanjutnya kita cek ke DNS. PC 1 juga sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita cek PC. Kita buka command prompt, ketikkan sama seperti tadi. Ini PC 4 juga sudah terhubung ke web server. PC 4 juga sudah terhubung ke DNS server. Selanjutnya kita coba buka laptop. Selanjutnya
Nah, ini juga sudah terhubung ke server, lalu yang terakhir kita cek smartphone. Smartphone juga sudah terhubung ke web server, lalu kita cek ke DNS server. Nah, smartphone juga sudah berhasil terhubung ke DNS server. Selanjutnya, kita akan mengaktifkan servis DNS pada DNS server. Kita buka DNS server, kita buka servis, lalu kita pilih yang DNS. Ini kita aktifkan dulu DNS servisnya, lalu kita mengisikan resource report. Yang pertama dengan nama jarcom.com, type report, addressnya 43.43.43.1. Dan yang kedua www.jarcom.com, type cname, addressnya jarcom.com. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah nslookup pada PC1 dan laptop. Pertama kita buka PC1 terlebih dahulu, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan nslookup jarcom.com. Kita enter. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil. nslookup pada PC1 mengetahui resource domain. Kemudian kita bisa coba yang kedua nslookup www.jarcom.com. Di sini juga sudah berhasil. Lalu kita coba pada laptop. Kita buka laptop. Kita buka command prompt. Ini kita ketikkan nslookup yang pertama yaitu jarcom.com. Enter. Dan ini sudah berhasil. Yang kedua nslookup www.jarcom.com. Enter. Dan sudah berhasil. Selanjutnya kita akan buka web server pada satu dan laptop. Kita buka web. Ini kita ketikkan jarcom.com. Klik buka. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah berhasil. Kemudian kita coba pada laptop. Kita buka website. Sama seperti tadi. Jarcom.com.
laptop juga sudah berhasil. Lalu kita jalankan yang kedua, yaitu www.jarcom.com. Kita buka web server, maaf, web server, www.jarcom.com. Nah, pada visi 1 sudah berhasil. Yang terakhir kita coba pada lab. Kita buka sama seperti ini. Nah, di laptop juga sudah berhasil. Sekian penjelasan materi dan simulasi mengenai web server dan juga DNS server dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.